gas. Nah, ya. Kalau ditekan kan di record tuh kan. Sudah, cepatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ancaman sistem informasi pada perusahaan Tokopedia. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sebagai moderator, yaitu Wafia Tokeria dengan NIM 24133030. Yang kedua ada Dendrianis dengan NIM 24133006. Yang ketiga ada Anissa Trisani Badri dengan NIM 24133004. Materi yang pertama adalah tentang profil perusahaan. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009. Tokopedia adalah raksasa e-commerce Indonesia dengan lebih dari 12 juta penjual dan 100 juta pengguna aktif bulanan. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 100 triliun dan terintegrasi dengan layanan keuangan seperti Tokopedia Pay. Sistem informasinya sangat kompleks, mencakup database, code base untuk menyimpan data pengguna, transaksi dan logistik yang membuatnya rentan terhadap serangan skala besar. Tokopedia juga berkolaborasi dengan bank dan fintech lain, menjadikannya simpul penting dalam ekosistem digital Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa, kita persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Wafi tentang ancaman terhadap sistem informasi. Kebocoran data ini mengancam integritas privasi pengguna, karena data yang bocor bisa digunakan untuk penipuan identitas seperti membuat akun palsu atau menerbitkan phishing. Ancaman ini diperburuk oleh fakta bahwa e-commerce seperti Tokopedia menangani data sensitif, misalnya alamat dan nomor kartu kredit, yang jika disalahgunakan bisa menyebabkan rantai penipuan lebih luas. Dalam konteks global, kebocoran data sering pintu masuk untuk serangan ransomware atau BAC seperti yang terlihat di kasus-kasus serupa di dunia. Selanjutnya yaitu bentuk serangan ancaman. Data breach klasik, di mana peretas kemungkinan menggunakan teknik seperti SOL, injection atau zero days exploits untuk mengakses database. Data digunakan di dark web atau platform seperti breach forums, yang merupakan bentuk penipuan langsung karena monetisasi data curian. Tokopedia mengonfirmasi bahwa kata sandi dihash atau menggunakan algoritma seperti hash A256. Tapi hash bisa di-crack dengan komputasi modern, memperburuk risiko. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dendrianis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Trisani, yaitu kerugian dari ancaman. Kerugian langsung termasuk biaya investigasi dan pemulihan sistem mencapai ratusan miliar rupiah, serta potensi denda dari regulator seperti Kominfo atau OJK. Secara tidak langsung, korban individu menghadapi risiko penipuan identitas, seperti akun mereka digunakan untuk transaksi ilegal yang menimbulkan front teror berupa stres dan kerugian finansial. Tokopedia melaporkan bahwa insiden ini mempengaruhi 91 juta akun dengan dampak psikologi pada pengguna yang takut berbelanja online. Secara ekonomi, ini berkontribusi pada penurunan kepercayaan pasar. Dengan estimasi kerugian industri e-commerce Indonesia mencapai 50 triliun per tahun dari data Asosiasi E-commerce Indonesia. Selanjutnya, antisipasi atau mengurangi kejadian. Untuk mencegah, Tokopedia pada perusahaan serupa harus menerapkan zero trust arsitektur di masa setiap akses diverifikasi. Gunakan enkripsi AES 256 untuk data at-rate dan in transit serta audit keamanan triwulan oleh pihak ketiga.
Edukasi penggunaan melalui kampanye seperti Tokopedia Aman untuk mengubah kata sandi dan mengaktifkan MFA pada tingkat nasional. Dorong regulasi seperti UU PD yang mengharuskan pelaporan insiden dalam 72 jam. Kolaborasi dengan platform seperti Have Event Partner untuk monitoring data bocor juga efektif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus Tokopedia pada tahun 2020 mencerminkan tentang besar yang dihadapi perusahaan digital dalam menjaga kepercayaan pengguna di era transformasi teknologi. Insiden ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat e-commerce harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber dan tanggung jawab pengelola data pribadi. Selain aspek teknis, transparansi dalam menangani insiden dan komunikasi yang cepat kepada publik juga menjadi kunci dalam memulihkan reputasi perusahaan. Dengan demikian, keamanan informasi bukan hanya kewajiban teknologi, tetapi juga bagian penting dari strategi bisnis dan kepercayaan jangka panjang pada pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.